Pemirsa, benarkah Presiden Joko Widodo memainkan peran signifikan dalam pencalonan di pilkada di sejumlah daerah? Dan bagaimana kans dukungan Jokowi untuk menang dalam pilkada serentak? Dan lalu bagaimana juga posisi dari PDI Perjuangan? Kami akan langsung bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Bendahara Umum, Relawan Projo Panel Barus, kemudian politisi PDI Perjuangan, Arya Bima, dan juga pakar politik Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Bang Panel terlebih dahulu. Bang Panel, kita tahu teman-teman Projo ini merupakan mesin politik yang mendukung Pak Jokowi sejak tahun 2014 ya, Bang Panel ya. Ada arahan khusus nggak, Bang Panel, dari Pak Jokowi untuk pilkada serentak ini? Gini Mbak, yang pertama fokus Projo adalah mendorong Indonesia ke depan lompat menjadi negara maju, itu yang pertama. Yang kedua, menurut kami syarat kemajuan bangsa harus adanya keberlanjutan, kepemimpinan dan pembangunan. Yang ketiga, pemilu kemarin, pemilu 2024 sudah mengamanatkan kepada Prabowo Gibran sebagai pelanjut kepemimpinan pasca Pak Jokowi. Jadi kita dan rakyat yakin percaya bahwa pemerintahan Prabowo Gibran pasti melanjutkan pembangunan dan kebijakan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, sekarang masuk chapter pilkada di tahun yang sama. Nah, menurut kami chapter pilkada ini adalah lanjutan dari pemilu kemarin. Sehingga membuat kami harus tetap fokus dalam memastikan keterpilihan calon kepala daerah yang sejalan dengan pemerintah terpilih Prabowo Gibran. Kerja ini tentu kita dengan kesadaran kita kerjakan karena kita juga yakin bahwa kerja ini berrelasi dengan memastikan bagaimana keberlanjutan pembangunan di daerah bisa terjadi. Nah, mengenai diskusi atau arahan dengan Pak Jokowi terkait pilkada serentak, saya pikir itu teknis ya, teknis sekali, dan tentu ada diskusi seperti apa, yang pasti kami bergerak dan kami juga sudah membentuk yang namanya Despilkada untuk memastikan keterpilihan calon kepala daerah yang akan kami dukung. Dan beberapa calon kepala daerah yang akan kami dukung juga sudah kami umumkan. Ke depan Projo setiap Jumat juga akan mencicil mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan kita dukung dalam pilkada serentak besok, gitu Mbak. Baik, kita ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, Anda melihat bahwa Pak Jokowi hari ini memajukan beberapa nama atau menjagokan beberapa nama. PDIP sikapnya seperti apa, Mas Arya? Begini, pemilihan kepala daerah serentak ini Mas Arya? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi. Kita mau menuju ke Bang Panel terlebih dahulu lagi. Bang Panel, tadi ada yang belum tergali. Kan Bang Panel menyampaikan tuh bahwa sejauh ini teman-teman dari Projo sudah memberikan dukungan untuk sejumlah kepala daerah. Dukungan yang dilakukan oleh Projo ini memang atas hasil komunikasi dengan Pak Jokowi atau bagaimana? Yang kami umumkan, sudah kami umumkan pasti sejalan dengan kita bisa pastikan apa yang sudah kita umumkan ini sejalan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan partai-partai. Oke, atas persetujuan dari Pak Jokowi berarti ya? Kita akan tetap umumkan calon-calon kepala daerah ke depan dengan cara dicicil. Setiap hari Jumat nanti kita akan umumkan. Sejauh ini kita akan terus amati, gali, terus kita akan komunikasi dengan calon-calon kepala daerah di berbagai wilayah, karena ini kan pilkadanya cukup banyak, ada 545. Tapi fokus Projo adalah di gubernur, 37 gubernur dan beberapa wali kota dan kabupaten yang strategis. Baik, kita coba kembali menuju ke Mas Arya. Jadi Mas Arya, ketika Pak Jokowi ini menjagokan beberapa tokoh untuk maju dalam pilkada, sikap dari PDIP sendiri seperti apa, Mas Arya? Sikap kita tetap bagaimana mendengarkan dan membaca proses pilkada ini sebagai hajatan rakyat atau hajatan publik ya. Tidak bisa hajatan rakyat ini di take over oleh elit, termasuk elit partai. Di dalam PDI Perjuangan ada proses penjaringan. Dijaring betul yang namanya partisipasi rakyat lewat mekanisme kepartean dan juga dikontrol lewat variabel dengan yang namanya survei. Kita tidak ingin tokoh atau bahkan partai politik
Ya. Kemudian serta-merta menjadikan itu menjadi hanya hajatan elit, walaupun kita partai pengusung, walaupun PDI Perjuangan beserta partai-partai mengusung kandidat. Tapi kembalikan dulu bahwa kenapa pemilihan langsung ini dilaksanakan untuk pemilihan kepala daerah, karena kita ingin partisipasi rakyat memilih jalannya pemerintahan ke depan itu terlibat. Karena sekarang pembangunan ini tanpa partisipasi rakyat langsung itu sangat sulit untuk daerah itu maju. Untuk itulah mereka harus dilibatkan sejak awal proses memilih kepala daerah. Maka PDI Perjuangan akan memantau dan mencermati betul ada proses elektoral penjaringan lewat partai politik PDI Perjuangan. Itu bisa berlaku yang mendaftarkan adalah kader partai PDI Perjuangan, bisa juga oleh tokoh masyarakat, tokoh birokrat, bahkan kader partai lain pun ikut dijaring. Di sini jelas sekali bahwa visi demokratisasi di dalam proses pemilihan kepala daerah itu kita ingin rakyat punya gawe. Rakyat mengaspirasikan kehendak subjektifnya untuk terlibat di dalam proses jalannya pemerintahan ke depan yang kita ingin partisipasi rakyat itu betul-betul terlibat. Jadi kita tidak bisa kemudian meredusir hak-hak rakyat untuk menentukan ini dengan berbagai simbol-simbol ketokohan yang kemudian meredusir hak-hak rakyat atau memaksakan seorang tokoh untuk dipilih rakyat. Ini selain menyalahi kehendak kita untuk pilkada langsung, itu juga menyalahi hal-hal yang menyangkut mekanisme demokrasi yang saat ini terjadi di masyarakat bawah. Partai politik pun kita bermusyawarah bermufakat. Misalnya kita bekerja sama dengan partai politik, ada yang dari Golkar, ada yang dari Gerindra, ada yang dari Nasdem, saling melakukan musyawarah mufakat untuk mencari pilihan-pilihan terbaik supaya kerjasama mengusung partai politik ini bisa melahirkan satu figur yang mempunyai tidak hanya populis tapi juga populer di dalam memajukan daerahnya masing-masing. Maka seperti Mas Burhanuddin Muhtadi, kemudian Toto Duniarto, kemudian Hanta Yuda, lembaga-lembaga survei ini sangat efektif untuk membaca. Kemudian apakah itu bisa diambil oleh kemudian dukungan-dukungan pada tokoh-tokoh tertentu? Memang tidak memungkiri ada pattern recognition, ada pola-pola di dalam keputusan pemilih itu juga dari figur-figur yang punya representatif di suatu daerah. Maka kalau Pak Jokowi sekarang memberikan dukungan pada seorang paslon untuk maju pilkada, saya yakin sekali bahwa itu juga akan ada irisan-irisan dari berbagai partai politik termasuk juga dari yang diusung PDI Perjuangan. Tidak serta-merta kemudian siapa yang diinginkan Pak Jokowi pasti akan menang. Oh tidak, Pak Jokowi juga akan membaca, ya, termasuk dari partai PDI Perjuangan, tokoh PDI Perjuangan. Tidak mungkin kalau ada tokoh yang tidak populer, apalagi mempunyai ketidaksukaan yang tinggi, berani nggak Pak Jokowi mendukung orang yang tidak populer dan atau orang yang populer tapi punya ketidaksukaan yang tinggi? Pasti tidak. Intinya jangan diambil alih hajatan rakyat ini menjadi hajatan elit. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang menarik yang bisa kita dalami, tapi kita ke Prof. Burhan dulu deh. Prof. Burhan, tadi kan Mas Arya sempat menyampaikan ya, preferensi politik Pak Jokowi itu akan beririsan dengan sejumlah partai politik. Nah, sejumlah partai politik ini, partai politik mana saja, termasuk dengan PDI Perjuangan atau enggak? Iya, poin dari Mas Arya Bima adalah Pak Jokowi akan sangat teliti dan mengamati proses elektoral, terutama siapa calon-calon yang mendapatkan pilihan di mata publik. Jadi Pak Jokowi tidak mengabaikan survei opini publik. Jadi dalam memberikan dukungan, Pak Jokowi itu akan melihat dengan seksama mana yang mendapatkan dukungan secara positif dari masyarakat. Apakah nama tersebut berasal dari partai politik atau tidak? Nah, itu yang nanti akan dilihat secara sesama. Tentu Pak Jokowi sangat mempertimbangkan ya, misalnya preferensi personal dia. Ada banyak nama yang muncul, tetapi pasti Pak Jokowi punya preferensi personal. Tetapi preferensi personal terhadap satu tokoh di suatu wilayah itu kan tidak serta-merta mendapatkan dukungan publik. Jadi efek Pak Jokowi itu tidak serta-merta akan positif kepada semuanya, tergantung siapa tokoh yang dimaksud. Kalau misalnya tokoh tersebut ternyata tidak cukup kuat ya di mata warga di suatu wilayah,
saya kira Pak Jokowi secara realistis juga akan hati-hati untuk menyampaikan dukungan secara terbuka. Baik. Baik, kita masih akan melanjutkan pembahasan ini mengenai jagoan Jokowi di Pilkada serentak. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, kita menuju ke Mas Panel Barus. Pak Jokowi ini kan mempunyai beberapa jagoan pada Pilkada serentak ini. Lalu seperti apa sih sebetulnya mekanisme dari mesin kerjanya Projo ini seperti apa untuk memenangkan jagoan yang nantinya dipilih oleh Pak Jokowi? Silakan Mas Panel. Ya, yang pasti Pilkada serentak ini kan cukup banyak, 545 wilayah. Tapi kita punya skala prioritas di provinsi, kota, dan kabupaten yang cukup strategis. Kita punya prioritas itu. Nah, kami pasti akan menggali, berkomunikasi yang dalam dengan para calon. Terlebih dahulu kita pastikan bahwa calon-calon yang kita dukung ini sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Karena itu penting dan itu jadi syarat buat kami. Yang kedua, nanti di Des Pilkada tentu akan memberikan arahan dan instruksi tindakan politik bagi seluruh kader Projo di berbagai daerah untuk memenangkan calon kepala daerah yang akan kita dukung, baik di sosial media maupun di daerah kita bergeraknya, gitu. Oke, Bang Panel, mungkin kita ingin mendalami begini. Tadi kan Bang Panel menyampaikan tuh bahwa teman-teman Projo sudah memberikan dukungan untuk sejumlah kepala daerah. Kita misalnya bicara soal yang daerah yang battleground lah, yang biasanya untuk pertarungan di pemilu ya, pilkada dan lain sebagainya. Yang sudah mendapatkan dukungan dari Projo itu siapa aja namanya yang masuk bursa Projo? Bang Panel? Halo? Bang Panel? Oke, kita menuju ke Arya Bima terlebih dahulu ya, boleh. Aditya ya. Baik, kita ke Mas Arya Bima. Tadi Anda mengatakan bahwa ada mekanisme internal partai, kemudian ada survei terhadap calon di Pilkada serentak. Tapi kan juga ada peran dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini seperti apa, Mas Arya? Mas Arya, boleh di-unmute terlebih dahulu? Kita belum bisa mendengar. Oke, silakan. PDI Perjuangan sudah berkali-kali, tepatnya sekitar 5 kali mengikuti pilkada langsung ini dengan berbagai dinamika politik di nasional dan di daerah. Proses penjaringan itu betul-betul bagaimana di dalam surat keputusan partai yang diturunkan ke setiap cabang, juga di setiap daerah perwakilan DPD di tingkat provinsi, itu adalah bagaimana keinginan PDI Perjuangan melibatkan partisipasi rakyat, partisipasi publik di dalam tidak hanya pada saat dia memilih, tapi juga mencalonkan. Nah, proses pencalonan inilah terjadi berbagai kepentingan-kepentingan kelompok yang ada yang ikut dititipkan ke PDI Perjuangan. Tadi prioritas pertama memang kita mempunyai sekolah partai, menyiapkan kader-kader partai untuk disiapkan dalam tugas legislatif, eksekutif maupun struktural. Kemudian ada juga tokoh-tokoh masyarakat dari birokrasi, dari para pengusaha yang terlibat di dalam Kadin atau HIPMI misalnya, atau dari tokoh NU atau tokoh Muhammadiyah. Yang ketiga juga kader-kader partai politik yang memang dia bukan kader PDI Perjuangan, dia anggota atau kader partai lain, tetapi kompetensinya sangat diperhitungkan PDI Perjuangan untuk menjadi kepala daerah dan dia didukung dengan partisipasi rakyat yang cukup besar. Soal pemilihan kepala daerah ini kan tidak hanya ego partai saja, tapi bagaimana membaca kehendak partai supaya pembangunan di daerah, apalagi dengan spektrum Indonesia yang saat ini begitu luas, kita ingin partisipasi itu mulai terukur sejak pencalonan, kemudian pemilihan, pada saat pemerintah pun partisipasi rakyat di dalam proses pembangunan daerah juga ikut terlibat. Nah, pada saat proses penyaringan inilah, penyaringan, Dewan Pimpinan Pusat tentu akan membaca calon yang dijaring oleh cabang dengan berbagai latar belakang ini sejauh mana di dalam kontestasi nanti akan bisa memenangkan. Nah itu yang ingin kita tanyakan. Partai menjadi tolok ukur kita. Pada saat mereka nanti dikontestasikan dengan tolok ukur lembaga, salah satu lembaga survei, selain kapabilitas dan kapasitasnya tentu, itu akan mengangkat daerah itu menjadi maju. Baik Mas Arya, kalau artinya tokoh-tokoh yang sedang dijaring oleh PDI Perjuangan itu merupakan tokoh yang didukung juga oleh Pak Jokowi, akankah PDI Perjuangan juga ikut mendukung? Intinya rakyat lah ya.
Iya, kalau dari PD memang yang Perjuangan diusung oleh Pak gimana? Jokowi itu, Kan maksudnya PD gini loh. Perjuangan yang soalnya kan partai punya tiket untuk mengusung calon. Oh iya, begini, kalau yang kita usung itu kebetulan didukung oleh Pak Jokowi atau tidak didukung oleh Pak Jokowi, buat kita sama saja. Yang kita lihat adalah ini adalah hajatan yang tentunya mendapatkan popularitas dan elektabilitas oleh rakyat. Nah, kita tidak antipati gitu loh, bahwa calon PDI Perjuangan yang didukung oleh Projo misalnya nggak akan kita calonkan, itu nggak ada. Ya, misalnya di Jawa Tengah atau di Solo misalnya, ya memang orang Solo kenal Jokowi. Tapi kalau memang yang dicalonkan oleh Pak Jokowi itu tidak memenuhi prasyarat-prasyarat yang memang dalam sistem penyaringan kita atau elektabilitasnya rendah, ya enggak. Jadi sebenarnya variabel Pak Jokowi sini dalam posisi beliau adalah sebagai rakyat yang memang mungkin punya pilihan. Tidak ada yang namanya tiket bahwa setelah didukung Pak Jokowi pasti akan mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan, atau sebaliknya, yang didukung Pak Jokowi pasti tidak akan didukung oleh PDI Perjuangan. Oke, berarti terbuka peluang ya untuk mendukung calon yang juga didukung oleh Pak Jokowi. Subjeknya adalah rakyat. Oke. Yang kita jaring adalah kehendak rakyat. Nah, saya juga tidak yakin apakah Pak Jokowi berani berhadapan dengan kehendak rakyat. Misalnya ada orang yang tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan popularitas dan elektabilitas di dalam survei. Pak Jokowi ini sedang survei nih. Berani nggak atas nama Pak Jokowi dia dukung supaya menang dalam pilkada, melawan dengan orang yang punya elektabilitas tinggi? Saya kira tidak. Ya. Saya kira tidak mungkin. Jadi saya tidak akan mengatakan ada benturan, tapi juga tidak serta-merta. Karena Ibu mempunyai mekanisme, DPP mempunyai mekanisme untuk menyaring yang tentunya kapasitas dan kapabilitas serta objektivitas sejauh mana kalau nanti dikontestasikan itu mampu bersaing dengan kandidat-kandidat lain. Dan di situ kita akan tidak hanya mengusung orang, tapi juga visi misi kebijakan bagaimana daerah itu berkembang. Dan kami tetap menempatkan dalam konteks ideologi NKRI bahwa kepala daerah, baik itu kota, kabupaten, dan provinsi, merupakan bagian dari pemerintah pusat. Saya kira itu. Baik, Prof. Burhan, menanggapi dari apa yang disampaikan Mas Arya Bima ini seperti apa? Artinya apa yang dimajukan oleh Pak Jokowi ini belum tentu nggak didukung sama PDIP, dan begitu juga sebaliknya. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, lagi-lagi siapapun pengen menang, itu sesuatu hal yang normal. Politisi atau partai politik dimanapun itu pengen ikut rombongan pemenang, sesuatu hal yang wajar. Nah, pertanyaannya siapa yang potensial menang? Nah, kalau misalnya ada satu nama calon kepala daerah yang terlalu jauh untuk dikejar, kemungkinan besar siapapun itu akan merapat ke sana. Apakah masing-masing punya kepentingan yang sama terkait dengan si calon, ataukah punya kepentingan yang berbenturan, tetapi setidaknya mereka dipertemukan oleh kepentingan jangka pendek, yaitu teori bandwagon tadi, ikut bagian dari yang menang. Jadi saya setuju dalam beberapa kasus bisa jadi Pak Jokowi atau PDI Perjuangan bertemu kepentingannya. Misalnya ya di Bali gitu ya. Di Bali itu kan kandangnya PDI Perjuangan, dan sejauh ini nama yang kuat top 2 itu nama-nama dari kader PDI Perjuangan. Ya. Nah, bisa saja Pak Jokowi punya preferensi ke kader selain dari PDI Perjuangan di Bali ya. Tetapi kalau ternyata secara elektoral kader PDI Perjuangan tadi yang paling potensial menang, ya saya menduga Pak Jokowi sedikit banyak juga harus berkompromi dengan realitas politik itu, tanpa harus mengoreksi preferensi personalnya. Ya. Nah itu ya, jadi poin saya tidak serta-merta harus dibenturkan, meskipun lagi-lagi dalam beberapa kasus bisa jadi nama-nama yang dimunculkan itu bukan nama-nama yang menjadi bagian dari, tanda kutip ya, kolamnya Pak Jokowi. Contoh misalnya di Jakarta. Di Jakarta ada 2 nama yang elektabilitasnya cukup lumayan. 1 Anies, 2 adalah Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil itu berada dalam pusaran istana. Nah, tetapi Ridwan Kamil bukan satu-satunya calon yang potensial menang. Ada Anies Baswedan. Nah, tentu PDI Perjuangan punya kepentingan subjektif agar kadernya yang menjadi calon gubernur. Tetapi kalau sampai waktu tiba di mana kader PDI Perjuangan tidak cukup kompetitif, maka pilihan yang tersedia untuk bisa menang tinggal antara Anies ataukah Ridwan Kamil. Menurut saya gitu ya. Karena Ridwan Kamil terlalu dekat dengan kekuasaan
sangat mungkin PD Perjuangan melirik Anies. Oke, Prof. Kalau pilihan yang tersedia tinggal 2 nama. Gitu. Oke, Prof Burhan, singkat ya sebelum kita ke Bang Panel. Prof Burhan tadi kan sempat menyampaikan ya bahwa preferensi politik dari Pak Jokowi di Pilkada ini tidak akan disampaikan secara terbuka. Itu kenapa? Apakah mengingat akan berakhirnya masa jabatan dari Pak Jokowi nanti Oktober sehingga butuh kebutuhan untuk soft landing atau seperti apa? Prof Burhan, singkat. Ya, selain itu Gina, selain bahwa Pak Jokowi akan menghabiskan masa jabatannya dalam beberapa bulan ke depan, dan umumnya politisi yang akan berakhir masa jabatannya itu ingin soft landing, tidak ingin menambah musuh. Jadi saat yang sama tentu ada aturan main di mana pejabat yang sedang berkuasa itu dilarang untuk menunjukkan preferensi dan dukungan secara terbuka karena ada aturan mainnya. Tetapi yang paling utama adalah Pak Jokowi tentu tidak ingin menyampaikan secara terbuka calon yang diusung, sementara calon yang mungkin mendekati preferensi personal beliau itu secara elektoral tidak kompetitif. Itu kan sama saja membuat malu presiden. Pasti presiden pengen menjadi bagian dari calon yang potensial menang. Jadi kalaupun toh misalnya presiden punya preferensi terhadap seseorang, tetapi preferensi itu tidak akan ditampakkan secara terbuka. Karena menurut saya justru akan menjadi bumerang kalau misalnya calon yang bersangkutan tumbang di pilkada. Baik. Tetapi lagi-lagi, silakan, Prof. bisa saja preferensi itu diturunkan, misalnya melalui proksi beliau, salah satunya melalui projo misalnya, tanpa harus Presiden Jokowi mengumumkan dukungannya secara terbuka. Baik, Bang Panel, terakhir, ketika cara kerja dari projo sendiri terhadap partai politik ini seperti apa? Itu yang ingin kami juga ketahui gitu. Ya, yang pasti saya ulangi ya, kata kuncinya keberlanjutan. Baik. Keberlanjutan kepemimpinan dan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Dan saya pikir Projo dan Pak Jokowi punya kesamaan dalam memahami kata kunci keberlanjutan tadi, gitu ya. Dan mengenai calon-calon yang akan didukung juga pasti kita akan silaturahmi dan komunikasikan, terutama ke partai-partai koalisi Indonesia Maju. Gitu. Nah, yang kedua yang juga penting dilihat ya, bahwa survei-survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini juga anomali cukup tinggi gitu. Jadi saya pikir ini juga dapat memberikan insentif khusus bagi calon-calon yang akan kita dukung. Nah, yang terakhir ya, Projo sendiri kan bukan partai politik ya. Kita tidak bisa tiket ke calon kepala daerah. Jadi dalam pilkada serentak Projo akan bertindak sebagai lampu sen lah bagi rakyat tentukan pilihannya seperti itu. Sebenarnya kita ingin tanyakan ya nama-nama yang masuk bursa yang didukung oleh Projo, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Panel, kemudian Mas Arya dan juga Prof Burhan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Gardu Petang. Sehat selalu. Gina, Mas Arya, Bang Panel, Aditya. Ya, baik. Terima kasih. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cantik tingkalan dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary ware dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja. Hanya di Depo Bangunan.